Ketiga yaitu Tri Pusat Pendidikan. Nah, Tri Pusat Pendidikan itu yang pertama yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah ini, jadi pendidikan yang pertama itu di rumah. Di rumah. Jadi anak ke sekolah itu sudah mendapatkan pendidikan, sudah memiliki bekal dari ininya, misalkan dari rahim juga ya. Seorang ibu tiap hari usapan perutnya sambil baca salawat, ya Allah mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang soleh-solehah gitu. Dan itu juga pendidikan, suka diajak ngobrol. Dek lagi ngapain dek di dalam, cepat keluar ya gitu, yang selamat. Itu seperti itu pendidikan ibu. Pastilah merasakan. Dan di sekolah juga sama, mereka dituntun hayu gitu. Dan di masyarakat. Nah ada juga bahwa Yahya Dewata pernah berkata begini, setiap orang adalah guru dan setiap lingkungan adalah sekolah. Jadi di sekolah itu bukan hanya di tempat di sekolah, di ruangan yang ada tembok-temboknya gini. Di luar pun bisa menjadi sekolah. Jadi guru itu bisa belajar di luar gitu kan, intinya bisa belajar di mana aja. Jadi seorang murid itu bisa belajar di mana saja, bisa belajar ke siapa saja. Misalkan kalau misalkan kita ingin belajar menjahit, itu boleh. Seorang murid itu belajar menjahit, meskipun bukan dari seorang gurunya, misalkan dari seorang ahli penjahit, kayak gitu. Terus yang ketiga, yang keempat yaitu berhamba pada anak. Nah ini yang paling keren. Jadi si anak itu kita itu nama tuh kadang loba dicarikan lah. Namun orang loba mencarikan anak, kalau misalkan kita sering memarahi anak, anaknya akan menjadi seorang yang pesimis, akan menjadi seorang yang minder, dan dia minat bakatnya akan mengecil, nanti akan menghilang bahkan. Apalagi ada rasa takut di dalam hatinya, kecuali kalau misalkan takutnya kepada Allah, beda. Kalau takut terhadap manusia dengan takutnya dimarahi, beda. Terus kita juga tidak boleh memaksakan pendidikan terhadap anak. Jadi tadi jadi setiap manusia itu punya bakat dan minatnya sejak lahir. Jadi tidak bisa memaksakan si anak itu bisa matematika, tidak bisa. Tidak bisa memaksakan si anak ini harus belajar materi ini, harus menguasai ini, tidak bisa. Jadi beda-beda tadi. Berhamba pada murid. Jadi kalau itu bisa maksa ya. Kalau misalkan anak buk, ya udah buk. Gak usah dipaksakan. Takutnya nanti dia akan menjadi manusia yang berbeda. Seperti Bu Ing bilang, tumbuh nanam padi, tumbuh ilalang. Terus yang kelima, berbudi pekerti. Nah ini, budi pekerti yang di sini yaitu budi pekerti yang baik ya. Misalkan nilai sopan santun, kejujuran, kerjasama, tanggung jawab. Ini harus ditanamkan sejak dini di sekolah dan di rumah. Jadi harus ditanamkan, bukan tugas guru saja, tapi tugas orang tua, tugas masyarakat. Harus menanamkan nilai-nilai kebajikan pada setiap anak, agar nantinya si anak ini akan menjadi seorang manusia, ya, seorang manusia yang benar-benar manusia. Jadi tugas kita semua yaitu menanamkan nilai-nilai kebajikan. Dan nilai-nilai kebajikan yang paling utama yaitu teladan yang paling baik. Misalkan seorang guru sebelum memberikan nasihat kepada anak muridnya, kita terlebih dahulu harus menjadi teladan. Harus misalkan kalau kita mengajarkan, kalau bertemu dengan orang lain itu harus salam atau senyum. Kita juga harus melakukan seperti itu tiap hari. Ya, jadi mempraktekkan diri. Cek bahasa sudah nama, jadi ulah nitah lamun teu ku urang dilaksanakeun heula. Terus yang keenam, yang terakhir yaitu ingarso suntulodo ing madya mangunkarso dan tuturih handayat. Ini adalah slogannya. Ingarso suntulodo itu apa? Di depan memberikan contoh.
Jadi apabila dia menjadi seorang pemimpin, dia akan menjadi teladan. Ingin dia menemukan sob di tengah, memberikan dorongan. Apabila dia berada di tengah-tengah masyarakat, dia akan mendorong, dia akan mendukung semua aktivitas yang ada di masyarakat dan terurui handayani. Di belakang memberikan dukungan. Nah, ini biasanya siswa kalau misalkan dia tidak mampu untuk menjadi pemimpin, di tengah-tengah dia tidak mampu, dan di belakang akan memberikan dukungan dalam bentuk apapun, baik itu tenaga, pikiran maupun harta. Nah, itu adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Itu nilai-nilai guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak yang pertama yaitu berpihak kepada murid. Jadi kita itu tidak harus berpusat pada murid. Berpusat pada guru. Jadi pembelajaran itu tidak berpusat pada guru seperti halnya yang dulu-dulu. Namun yang sekarang itu berpihak pada murid. Apa yang diinginkan oleh siswa atau apa yang diinginkan oleh murid itu kalau misalkan itu baik, kita laksanakan. Karena itu akan memicu. Pak, besok tempat duduknya mau di rolling, itu silakan, bebas. Pak, mau dipisah, boleh. Itu misalkan seminggu sekali, itu berdasarkan kesepakatan kelas. Jadi kita itu harus bertanya kepada siswa apa keinginan di kelas untuk belajar lebih aktif lagi. Itu berpihak pada murid. Terus kadang-kadang mereka juga ingin, meskipun tidak ada pelajarannya, suka bertanya yang ini ya, bertanya yang di luar dari pembelajaran, itu juga sama, berpihak pada murid. Jadi kita harus merespon dengan keinginan murid. Yang kedua yaitu mandiri. Alhamdulillah semua guru yang ada di sini itu sudah mandiri, bisa belajar sesuatu yang baru gitu ya, tanpa didampingi, meskipun ini mandiri di sini misalkan ikut pelatihan, ikut pembelajaran secara mandiri. Yang selanjutnya itu inovatif. Inovatif di sini yaitu dapat ilmu-ilmu baru, berinovasi, memunculkan pembelajaran yang baru, yang unik, yang membuat siswa. Ketiga yaitu kolaboratif ini bekerja sama dari stakeholder sekolah, dari mulai komite, dewan guru, kepala sekolah, dan wali murid, serta murid itu sendiri. Jadi kita bekerja sama untuk menciptakan suatu sekolah yang memiliki budaya positif. Terus yang kelima yaitu reflektif. Reflektif di sini yaitu apabila kita sudah melakukan sesuatu, kita itu biasanya meninjau kembali atau merefleksikan kejadian yang kemarin atau kejadian yang kita lakukan. Apa nih yang kurang, apa nih yang harus ditambah gitu. Kita harus sering-sering merefleksikan diri agar pembelajaran selanjutnya itu menjadi lebih baik. Selanjutnya, visi guru penggerak. Poin yang ketiga, kemarin kita sudah sosialisasi ya tentang visi guru penggerak, yaitu mampu mencerminkan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai dan peran guru penggerak, dan mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui pendekatan empiri apresiatif dengan tahapan bagja. Bagja itu apa? Yang pertama, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Ini kemarin kita sudah sosialisasi. Selanjutnya yaitu budaya positif. Nah, ini yang terakhir. Budaya yang positif yang pertama yaitu harus ada motivasi, yang kedua kebutuhan dasar manusia, tiga posisi kontrol, yang keempat yaitu segitiga restitusi. Yang pertama motivasi. Menurut Dian Gosen dalam bukunya yaitu Disiplin di Sekolah menyatakan bahwa ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama,
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk yang pertama, biasanya itu menurut dosen itu yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seorang anak kadang-kadang dia merasa aku pengen datang pagi-pagi supaya tidak dihukum oleh guru. Nah itu yang pertama. Jadi dia itu karena tidak mau dihukum, jadi dia datang atau mengikuti aturan-aturan tersebut. Yang kedua, ini mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Anak rajin sekali, sekolahnya rajin, rapi, terus rajin. Kenapa? Ditanya, ingin juara 1, ingin menjadi peserta atau menjadi siswa terbaik, ingin menjadi siswa paling rapi. Kan ada ya, siswa terapi, siswa terrajin. Nah, ini ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan atau juga pujian, ingin dipuji sama Bu Ii misalkan. Ide cakep amat pakai baju itu, ingin gitu. Jadi anak. Nah ini yang ketiga. Yang ketiga yang paling lumayan, yang paling utama ya. Jadi anak itu mereka disiplin, mereka mengikuti peraturan itu bukan dari orang lain, tapi dari diri mereka sendiri. Jadi keinginan di mereka sendiri dan mereka percaya bahwa hal tersebut yaitu baik bagi mereka dan bagi dirinya sendiri. Nah ini yang paling utama. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang apa ya, yang ini emang benar-benar dibutuhkan oleh kita. Itu ada 5 yang paling dasar. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup. Jadi ini yang semuanya juga pasti. Misalkan beras di rumahnya sudah kosong gitu kan, atau apa, cadangan makanan di rumahnya sudah tidak ada, pasti dia akan berpikir untuk yang tidak terpenuhi, maka siswa atau seorang manusia itu akan berubah. Dia akan menjadi seorang yang di luar dari kebiasaannya. Besar, ujubillah jalik ya. Ada seorang pemuda atau seorang bapak-bapak itu berani mencuri karena di rumahnya tidak memiliki apapun. Ada seperti itu. Padahal dia sebetulnya orang baik, tapi karena terpaksa dia bisa mencuri. Nah, seperti itu. Karena kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi. Atau ada seorang guru yang berani mengambil uang tabungan misalnya, karena anaknya pengen jajan dan dia tidak memiliki uang. Ada seperti itu. Ada juga. Kan sebetulnya hal semacam itu kan di luar dugaan gitu. Karena dia butuh untuk bertahan hidup, dia akan melakukan segala macam cara. Yang kedua yaitu kebutuhan akan kesenangan. Nah ini kesenangan hidup. Jadi hidup itu pengen senang aja. Jadi dia akan melakukan segala macam cara untuk melakukan senang, untuk membuat hidupnya senang. Misalnya kalau misalkan kita punya uang, pengen beli ini, pengen beli itu, pengen beli ini, terus saja. Itu pengen apa yang kita inginkan. Dan apabila kesenangan ini tidak terpenuhi, maka akan menjadi manusia yang berbeda. Ada dia marah-marah, pusing gitu kan, terus ujung-ujungnya akan melakukan hal-hal yang negatif. Terus sama seperti halnya siswa juga sama. Kalau misalkan dia hatinya tidak senang, maka pembelajarannya pun tidak akan menyenangkan. Meskipun pembelajarannya semenarik mungkin, apabila hatinya tidak senang, maka dia akan berontak. Terus yang selanjutnya itu kebutuhan akan kasih sayang. Nah ini kasih sayang. Kalau misalkan di
rumahnya tidak diberikan kasih sayang secara utuh, maka di sekolahnya pun dia akan berontak. Apabila di sekolahnya tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang guru, maka mereka akan berontak. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan akan kebebasan. Nah ini tadi ya, jadi seorang siswa atau manusia juga butuh kebebasan. Dia ingin seperti apa, dia ingin ini, dia ingin itu, pengen bebas, pengen apa yang dia inginkan. Namun di sini kebebasan tersebut harus dibatasi. Apabila dia ingin bebas secara negatif, itu kita harus melarangnya. Kebebasan di sini apa yang diinginkan. Namun keinginan dari kebebasan ini harus dipantau oleh kita sebagai guru dan orang tua. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan akan penguasaan. Nah, ingin menguasai. Jadi ada sifat manusia yang ingin menguasai. Dan ini sifat dasar manusia. Ya. Penguasaan di sini mau menguasai terhadap dirinya. Jadi apa self? Dia ingin menjadi diri mereka sendiri. Selanjutnya posisi kontrol. Kita bikin permainan dulu. SBK. Bicara. Posisi kontrol. Ada satu permainan yang lumayan menarik bagi saya. Misalkan dua orang, satu kelompok dua orang. Pabayin sama dua orang. Oke, pas ya. Baik, salah satu berdiskusi dia menjaga rahasia atau menggenggam tangannya. Siapa yang mau menjaga rahasia? Di antara berdua. Pabayin. Yang menjaga rahasia itu genggam tangannya. Genggam. Enggak, ini sendiri. Ya, sendiri. Nah, ini yang menggenggam tangan, usahakan jangan sampai terbuka. Apapun yang terjadi jangan sampai terbuka. Tugas yang temennya itu berusaha membuka bagaimanapun caranya. Boleh dirayu, boleh dipaksa, apapun boleh. Apapun yang dilakukan boleh. Boleh ngasih uang boleh. Boleh memaksa, boleh merayu boleh. Silakan dikasih waktu 2 menit. Ciduhan. Dikasih waktu 2 menit. Pabayin. Kertas batu gunting. Buka. Ya, buka. Kertas batu gunting. Ayo. Ngeselin batu wae berarti. Berarti apa gitu? Buka. Oke. Berhasil enggak? Enggak. Nah, jadi gini, ini adalah posisi kontrol. Aku diciduhan. Jadi bukan sesuatu rahasia, tapi ini terkait dengan posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Tadi ya, misalkan yang menggenggam tangan itu sebagai seorang siswa, dan yang berusaha untuk membuka genggaman itu adalah guru. Nah ini bagaimanapun caranya si genggaman ini harus dibuka. Nah ini seorang guru juga harus berpikir. Jadi anak itu memiliki kontrol terhadap dirinya sendiri. Dia ingin punya kontrol tersebut. Jadi kita guru sebagai sebagai yang memiliki posisi kontrol itu harus mengetahui bagaimana caranya untuk membuka genggaman tersebut. Ada yang merayu, ada yang mengajaknya bicara, ada yang mengajaknya permainan, ada yang memaksa. Ini adalah posisi kontrol. Nah ini ada 5. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama tadi sebagai penghukum. Tadinya dipaksa. Betty minta dipaksa. Itu penghukum. Maksud penghukum. Si anak itu langsung dihukum. Kalau misalkan dia berbuat salah, langsungnya sini kamu. Kenapa kamu tadi terlambat? Kenapa kamu gak pakai baju putih merah gitu? Ini kan hari Senin gitu kan. Ini langsung hukum. Coba kamu keliling lapangan 100 kali gitu.
atau push up 20 kali, ini langsung dihukum hari itu juga. Dia berbuat kesalahan hari itu, dia dihukum hari itu juga. Saat itu juga, saat melakukan kesalahan dia langsung dihukum. Itu namanya hukum. Yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Nah ini membuat rasa bersalah. Jadi dia itu merasa, misalkan ada seorang anak ngopenan, nyerikan. Nah, terus sama gurunya gini, ciwitnya atau nyerikannya, gitu, dihayo. Nanti si anak itu akan merasa bersalah gitu ya. Dia nangis gara-gara akunya. Terus dia juga sama merasa bersalah, terus dia juga nangis. Nah itu sebagai pembuat rasa bersalah. Yang selanjutnya yaitu teman. Nah ini biasanya rata-rata di SMA ya. Di SMA, kalau di SMP, di SD jarang sebagai teman. Teman itu misalkan gini, ada yang berbuat kesalahan, misalkan terlambat. Ayo sini, jangan lewat sana, jangan lewat depan, lewat belakang aja. Lewat belakang kamu, lewat sana, biar gak ketahuan sama guru yang lain. Nah itu teman. Seperti itu. Atau gini, anggap misalkan, Dek, kenapa kamu nangisin itu gitu kan? Itu kan teman kamu, teman kita juga. Nah itu, jadi merasa teman. Jadi curhat, sempat curhat. Kadang-kadang membantu, seorang teman itu kadang-kadang membantu hal yang negatif, kadang-kadang membantu hal yang positif. Misalkan kayak tadi dia terlambat, terus supaya dia tidak dihukum oleh yang dihukum, dia menyelamatkan siswa tersebut. Ayo lewat belakang aja, kayak gitu, itu teman. Dan yang selanjutnya pemantau. Pemantau itu cuma melihat, terus dia hanya berkomentar. Dan yang terakhir manajer. Nah ini yang paling bagus manajer, posisi manajer. Manajer ini dia itu memanage dari mulai dia kenapa berbuat seperti itu, apa yang harus dilakukan, dan ini akan kita bahas di selanjutnya. Di sini, di segitiga restitusi. Bagi seorang manajer itu harus menguasai segitiga restitusi. Apa sih dari segitiga restitusi itu? Yaitu menciptakan kondisi bagi seorang peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka menyadari kesalahan mereka dan mereka mengetahui apa yang akan mereka lakukan ke depannya. Ada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu, jadi ditanya, misalkan ada yang nangisin tadi, nah kenapa kamu menangisin dia, gitu kan? Mengapa kamu menangisin teman kamu, gitu, ditanya. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Apakah sudah dia jawab misalnya, karena saya senang nangisin orang misalnya. Oh gitu, oh kamu senang ya nangisin orang, terus kamu tahu nangisin orang itu salah? Gak tahu misalkan. Nah, baru di situ dia menyadari itu kan nangisin orang. Coba kalau kamu dibalikin lagi, coba kalau kamu ditangisin atau digoda sama teman, kamu kesel gak? Kesel juga sifatnya. Ya gitu, orang juga memiliki perasaan yang sama. Jadi terus sampai dia menyadari tindakan dia itu salah. Dirayu sampai dia menyadari tindakan dia salah. Terus yang terakhir yaitu meyakinkan keyakinan kelasnya. Misalkan gini, meyakinkan keyakinannya, menanyakan keyakinan. Kamu yakin hal yang semacam itu kamu lakukan benar? Enggak, Pak, ini salah gitu. Nah, kalau kamu salah, kamu mau ngapain? Misalkan mau minta maaf, ya udah minta maaf. Terus setelah kamu minta maaf, kamu akan berbuat yang semacam itu lagi gak? Misalkan enggak, berjanji ya gitu. Ya udah gitu. Nah itu sampai dia yakin bahwa hal semacam itu salah dan dia meyakini bahwa perbuatannya itu salah dan dia akan meminta maaf dan akan memperbaiki kesalahan tersebut terhadap dirinya sendiri. Nah itu segitiga restitusi. Dan ini yang paling menurut saya keren sekali. Cuman kalau di siswa yang banyak itu ya, luar biasa. Kalau siswa yang banyak
setiap permasalahan dipakai segitiga restitusi itu akan memakan waktu yang sangat panjang sekali. Nah ini yang terakhir, peran guru dalam menciptakan budaya positif, menerapkan disiplin positif, menanamkan motivasi intrinsik tadi ya. Jadi melakukan disiplin positif itu bukan karena takut atau dihukum untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain, tapi apa yang mereka kerjakan untuk menghargai dirinya sendiri dan orang lain berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang telah mereka yakini. Jadi peran guru itu menciptakan budaya positif. Jadi menanamkan tadi motivasi terhadap dirinya sendiri. Mereka berbuat seperti itu terhadap keinginan atas keinginan sendiri. Ya. Terus yang terakhir posisi kontrol sebagai kalau misalkan saya itu sebagai posisi sebagai manajer. Kalau misalkan tidak bisa dilakukan sebagai posisi manajer, saya akan melakukan segitiga restitusi. Jadi sebelum melakukan segitiga restitusi, si anak yang melakukan kesalahan itu diajak dulu. Kalau misalkan dia terus-terusan melakukan kesalahan yang sama, baru kita akan lanjut ke segitiga restitusi. Terima kasih. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan, maka silakan. Baik tadi. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Daniel. Ya. Tadi kalau pakai bahasa Sunda, Gak apa-apa. nggak apa-apa. Dalam memarahi seorang anak, ya kadang-kadang orang tua itu ada aja ya memarahi anak, tapi jangan berlebihan. Artinya bahasa sariput isi tengah. Ya. Teh budak teh palana kolong. Ya. Ulah mindeng teuing dicari kanan. Jadi dalam mendidik anak itu jangan terlalu keras, seperti itu maksudnya. Berarti ini untuk ngebahasnya berarti pada orang tua ya? Iya. Iya. Terus apa lagi? Cita-cita seorang anak padanya. Kalau di sekolah, cita-citanya mau jadi apa? Neng Yuni? Jadi Power Ranger. Misalkan Bu Yuni pengen jadi dokter, ya, pengen jadi dokter Bu. Nah, anaknya pengen jadi dokter, cita-citanya. Tapi penghasilan orang tua bagaimana? Padahal gitu. Jadi anaknya pengen jadi dokter, tapi keuangan orang tua tidak memadai. Misalkan Pak Baim, cita-citanya jadi polisi, tinggi sudah, gigi sudah bagus, olahraga tiap hari. Ketika tes di Bandung, tes terakhir udah 2 kali tes, tidak lulus. Ternyata yang lulus itu masih anak polisi juga. Dan yang kedua, ternyata harus ada uang 250 juta. Karena cita-cita ingin menjadi polisi. Nah, balik lagi kepada orang tua berarti ya. Jadi karena ketidakmampuan orang tua. Jadi bukan anak yang bersalah sebenarnya. Iya. Ya. Pertanyaannya adalah ya seperti itu tadi. Iya. Ya. Terus tadi masalah menanam padi tumbuh ilalang. Ada seorang bapak bilang seperti itu kepada saya. Waduh, ya jangan boga anak, jangan. Kenapa mereka jadi ilalang? Contohnya naon? Kita si anak tidak lagi pesantren, kan ku bapana. Mana jauh, mana butuh biaya. Karena kehambatku ekonomi, si anak karunya kakolot, aya pagawean naon butuh halal. Nah, jadi kalau teks kumaha deui bareuna. Jadi aya peribahasa menanam padi tumbuh ilalang.
Jadi seperti itu. Tidak selamanya menanam padi tumbuh baik. Seperti itu. Apalagi? Jadi bukan anak itu apa yang kita lakukan? Bangor teh karena maksudnya Kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi. kadang-kadang bisa jadi orang tuanya tidak memberikan yang tidak halal. Jadi si emak nate, kunaon isi jadi bangor. Sok maling baju, sok maling sendal, sok maling ieu. Ulah sampai anaknya kebuka. Siapa bangor saya gitu. Padahal lain salah anaknya. Mana merek ada halal anu teu halal karena jero beuteun anak. Nah, itu. Jadi si emak nate mutil di warung. Oiko di canda. Mecin uyah. Abu bumbu. Dikutil. Nah, jadi ulah nyalakeun. Nah, gitu. Nah, cukup sekian dari saya. Intinya ya pokoknya sangat ya tadi Pak Haji Asep malam tadi udah ingat tengah malam ya selalu dengan agama dan agama seperti itu. Luar biasa pertanyaannya, panjang amat. Baik, untuk tadi teh yang cita-cita menjadi seorang apa gitu ya dari anak. Kalau anak itu kan kadang-kadang hari ini tanya dia cita-citanya mau jadi dokter, ternyata besoknya dia mau jadi polisi, besoknya lagi dia menjadi apa abri gitu, terus menjadi perawat. Kenapa selalu berubah? Karena mereka melihat figur. Atau kadang-kadang dia menonton sebuah tontonan, misalkan ada seorang polisi yang sangat luar biasa ya, bukan polisi labrador gitu kan. Wah, dia sangat aktif, dia pengen jadi polisi seperti itu. Atau dia pengen jadi seorang dokter yang menyelamatkan semua orang gitu dari ini. Itu kan hanya keinginan ya. Adapun tadi ya, setiap anak pasti memiliki takdirnya masing-masing. Kembali lagi ke situ. Kita mah hanya mendoakan saja, mudah-mudahan kau menjadi seorang dokter yang baik. Terus ya kalau bisa tanya dulu, nah kenapa kamu mau jadi dokter? Harus kita tanya dulu, kenapa? Karena ingin menyelamatkan ini gitu kan, atau karena pengen seperti dia gitu kan? Oh ternyata ada seorang tokoh atau figur yang dia ingin contoh tadi. Terus kenapa tadi anak sudah bagus, nah, terus namun ternyata ingin jadi abdi ya. Ternyata pas waktu tes harus ada uang sekian. Nah itu saya tidak banyak berkomentar. Mungkin itu ada seorang apa ya namanya siklus atau lingkaran hitam gitu kan. Itu menjadi sistem lingkaran hitam yang mereka buat. Tapi cut ya, jangan. Enggak usah. Terus yang selanjutnya tadi teh yang tidak halal ya. Ya misalkan kita memberikan makan kepada anak yang tidak halal, maka anak tersebut lama-kelamaan akan jadi akhirnya Al-Quran lagi Bu. Jadi makanlah yang halal gitu kan. Coba halal dan baik bagi tubuh. Jadi tadi ya karena bertahan hidupnya, kebutuhan hidupnya dia tidak terpenuhi waktu dulunya, dia akan melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Dia akan berani mencuri, dia akan berani memutil, karena itu kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi. Kalau misalkan seperti ini dibiarkan dan dianya tidak merasa bersalah, hal ini akan menjadi suatu kebiasaan. Jadi kayak biasa, maling mah biasa. Dan itu ngerasa itu bersalah. Tapi kalau misalkan mana berbuat dosa terus istighfar, minta maaf kepada yang dicurinya, mengembalikan apa yang telah dia curi, insya Allah juga akan memaafkan. Dan tidak akan misalkan anak-anaknya pun tidak akan seperti itu kalau misalkan dia menyadari bertobat. Insya Allah tuh. Misalkan saya pernah mencuri mencuri buah. Tiba-tiba saya ingat nih waktu udah dewasa,
saya pernah nyuri buah ini, gimana gantian apa ulah gitu. Oh gantian lah 2.000 misalkan, kasih 2.000. Maafnya, hampura keletik api pernah maling pangga hiji misalnya. Gitu. Itu tobat. Dan ada kisah yang paling menarik nih untuk masalah tobat. Boleh diceritakan Bu? Ya boleh. Kamunya. Udah nanti aja. Ya baik. Selanjutnya tadi teh apalah terakhir? Tanam padi tumbuh ilalang. Nah itu mungkin tadi teh prosesnya. Ada hama-hama yang dia yang dia tidak atau kadang-kadang gini, seorang petani itu kadang-kadang dia tumbuh tanam padi, terus ternyata di pinggirnya itu tumbuh ilalang. Dia lupa ilalang itu akan mengganggu si tanaman padi. Dan dia lupa juga, seorang ayah juga lupa. Ternyata yang dicabut itu bukan ilalang. Yang dicabut itu padi. Kenapa? Karena lengah tadi. Lengah karena apa? Lengah karena mendoakannya, lengah karena harus melarangnya berbuat yang semacam itu lengah. Misalkan dia tadi bekerja yang tidak halal ya, misalkan jadi jadi bangke misalkan, jadi bangkeliling, itu lengah. Padahal mah kalau dilarang mah tenan, ulah itu, ulah neng, Allah anu rezeki urang mah, sing percaya ke Allah. Takut neng kudu kos itu, gitu kan. Harus seperti itu, sama halnya seperti, jadi harus teliti banget. Memilah bahwa itu teh hama apa bukan, apa padi gitu yang harus dicabut, harus teliti. Terima kasih. Untuk yang tadi nih, ini kan kebutuhan dasar manusia. Berarti anak itu melakukan sesuatu itu berdasarkan ini kebutuhan dasar manusia. Misalkan anak melakukan sesuatu kesalahan, yang pertama mencuri. Kenapa mencuri? Bisa jadi, Bu, karena saya punya uang, karena dia punya kebutuhan untuk bertahan hidup. Atau Bu, soalnya saya senang kalau dia sama saya diambil, barunya dia nangis. Jadi dia teh kebutuhan akan kesenangan, dia teh senang bahwa terjadi seperti itu. Terus ini kebutuhan akan kasih sayang. Ketika dia mencuri, orang-orang akan memperhatikan dia. Berarti dia teh melakukan itu karena dia butuh akan kasih sayang. Orang-orang motivasi untuk melakukan sesuatu beda-beda. Terus ini yang tadi saya nggak terima. Terus biarin wae terserah saya, bebas. Itu merupakan kebutuhan kebebasan. Dan yang terakhir, saya mau mencuri supaya orang-orang takut sama saya. Berarti itu masuknya ke dalam kebutuhan dasar dia akan dia teh penguasaan gitu. Jadi masalah anak mencuri itu bukan hanya semata-mata karena itu. Jadi kita cari dulu tahu alasannya si ieu teh suka mencuri teh karena apa? Lihat dari 5 kebutuhan dasar manusia yang ini gitu. Terus yang tadi kalau yang tanam padi tumbuh ilalang, berarti itu ada treatment yang salah. Kita ngajar murid kudu treatmentnya yang betul supaya kita menanam padi tumbuh padi. Lamun di treatmentnya salah, kurang teh misalkan biasana menanam padi teh hari ini badina jenisnya beda. Tapi kita memberikan treatmentnya teh sama dengan padi jenis yang lain. Misalkan kalau yang ini mah airnya cuma butuhnya sedikit, ada orang banyak teuing, itu juga akan gagal seperti itu. Anak juga seperti itu, makanya tiap kelas itu berbeda, setiap individu itu berbeda, tidak sama satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Eta mah hak wae tulen gitu. Ya papain. Silakan ya, Mas. Wae. Mundur. Ini cukup. Ada pertama. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah hadir di sini dan mendengarkan apa yang telah saya paparkan, dan mudah-mudahan apa yang telah saya paparkan tadi ada manfaatnya khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita semua dapat menanamkan menanamkan budaya positif khususnya di sekolah kita
umumnya yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.